Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaanmu di 1 minggu awal bulan Desember tahun 2023. Akan bersama siapa kamu akan berdiling ya di awal minggu Desember. Oke, kita mulai aja ya. Atau mungkin dengan nanti bagaimana ceritamu ya, cerita cintamu di minggu awal bulan Desember nanti. True love ya, ada seseorang nih yang memang benar-benar mencintai kamu, dan dia di sini aku lihat ingin mengekspresikan cinta dia, ingin menunjukkan bahwa dia memang benar-benar sayang, cinta sama kamu, karena di sini dia masih ketergantungan ataupun apa ya, dia masih bucin lah, bisa dibilang kayak gitu ya sama kamu. Dia masih sayang sama kamu. Dia masih ketergantungan, dia masih apa ya bucin. Dan aku lihat di sini ada hubungannya dengan religious factor. Jadi bisa jadi ya orang ini tuh selalu menyebutmu di dalam doanya, selalu memintamu di dalam percakapannya bersama Tuhan, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang kalau dibilang mistis, tapi ini aku tidak menyangkut pautkan dengan mistis yang negatif ya. Ini lebih ke kayak spiritual sih, jadi kayak doa dia terhadap Tuhan gitu ya. Nah, di setiap dia berdoa itu selalu menyebut namamu, selalu meminta kamu di dalam doanya, seperti itu ya. Jadi jangan disalahpahami. Kemudian di sini aku lihat dia sudah sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan terhadap kamu, apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu itu ternyata membuat kamu kecewa. Akhirnya membuat hubungan kamu dengan dia ini sekarang rusak ya, atau ya bertengkar atau berpisah ya, tergantung saat ini situasi kalian seperti apa. Tapi intinya di sini tuh kemarin dia itu sempat kayak hanya berpikiran satu prinsip aja gitu. Misal ya, dia seorang pria gitu, tapi stereotip di luaran seorang pria itu kan harus mengejar seorang wanita ya, prialah yang mengejar wanita. Tapi menurut dia pada prinsip percintaan dia ini, dia maunya dia yang dikejar. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu dulu wawasannya itu sempit ya mengenai hubungan dengan kamu, mengenai percintaan, mengenai romansa gitu tuh dia agak agak sempit, agak kolot kayak gitu. Nah, saat ini aku lihat di sini dia sudah sadar, dia sudah dia tidak hanya berpikiran pada pemikiran dia sendiri aja gitu ya. Ternyata setelah sekian lama nih menjalani hubungan dengan kamu, ya butuh ternyata perjuangan satu sama lain, saling berkorban, saling menghargai, saling memberikan waktu, perhatian, seperti itu. Sekarang dia udah sadar lah ya, udah sadar, nggak kolot lagi gitu tentang percintaan. Ya mungkin di sini kamu kayak dulu itu pemikirannya gini, misal nih dia seorang laki-laki, memang lumrahnya dia laki-laki yang harus mengejar, tapi ternyata di sini kemarin itu kamu mengejar gitu ya. Jadi dia agak risih misalkan. Nah, ternyata itu tuh sekarang dia berpikiran gini,
nggak peduli siapa yang mengejar, yang penting itu memberikan effort, yang penting itu memberikan reaksi, action gitu ya, action ke pasangan kayak gitu. Sedangkan dia dulu ketika misalkan kamu kejar-kejar dia dulu ya, dia tuh agak risih, dia agak ilfeel gitu. Nah sekarang ketika kamu sudah tidak memberikan effort, ketika kamu sudah tidak perhatian ke dia, aku lihat di sini dia justru malah kayak kecarian gitu ya, justru malah kayak kurang kehilangan kamu seperti itu. Jadi saat ini tuh dia udah sadar ya, tidak peduli siapa nanti yang duluan untuk mengejar. Yang terpenting di sini adalah perhatian satu sama lain. Nah, aku lihat di sini dia sudah berpikiran gitu. Intinya di sini dia sudah berpikiran terbuka lah, nggak kolot lagi gitu ya. Dan aku lihat nanti ya di minggu awal Desember ya. Orang ini mungkin nggak langsung action gitu ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu ya. Ya mungkin akan ada action gitu ya. Jadi setiap energi orang beda-beda ya. Jadi kalian nanti situasikan aja. Tapi kalau misalkan di sini di bulan Desember awal dia belum datang, berarti ini aku lihat memang saat ini dia itu sedang mempersiapkan diri gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada Queen of Pentacles, berarti orang ini nih lagi mengelola, lagi menstabilkan, lagi mencoba untuk tetap sabar ya, sabar, kemudian ramah ya. Dia pengen ya bisa dibilang merubah sikap seperti itu. Jadi aku lihat hubungan kamu dengan dia ini lagi renggang ya, lagi renggang. Terus itu juga di sini aku lihat dia akan mencoba untuk bersikap ramah dan sabar dengan diri dia sendiri terlebih dahulu. Seperti itu ya. Dan itu pun itu kayak bisa dibilang kayak semacam introspeksi diri gitu ya, untuk menentukan kepekaan di dalam diri dia. Karena di sini aku lihat dia sudah sadar kan, udah open mind nih, dia udah sadar. Mungkin dia dulu kurang perhatian sama kamu, mungkin dia dulu sering cuek sama kamu, sering mengabaikan kamu. Nah saat ini tuh dia kayak introspeksi diri gitu ya, introspeksi diri, lebih ingin mengenal dulu deh diri dia ini sebenarnya kenapa sampai kamu menjauh sekarang itu dari dia. Yang dulu kamu misalkan ya ngejar-ngejar dia, kok sekarang udah nggak ngejar-ngejar lagi ya. Walaupun dulu dia ngerasa risih, ngerasa ilfeel gitu ya karena kamu kejar-kejar, tapi kok tiba-tiba kali ini kok justru malah kamu yang menghindar, kok justru malah kamu yang menghilang seperti itu. Jadi dia lagi introspeksi diri, apa yang salah, ada apa dengan aku, kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat sebenarnya hubungan kamu dengan dia itu masih ada peluang ya, masih ada peluang untuk bisa terhubung kembali, bisa terjalin penuh dengan kasih sayang kembali, dengan tulus ya, hubungan percintaan kalian ini. Cuman dia ini harus gini ya, dia ini harus lebih memberikan effort atau memberikan perhatian terhadap kamu dan hubungan ini ya, semacam itu. Jadi kayak gitu ya. Nah berarti kan dulu dia nggak terlalu perhatian nih sama kamu ya. Dan di sini aku lihat dia udah introspeksi diri, dia sudah paham, oh kesalahan aku sama kamu adalah kemarin saat kamu masih ada di sisiku, masih memperjuangkan aku, masih mau lah sama aku. Ternyata kamu ingin mencari perhatian ya, ingin disayangi, ingin diberikan diberikan waktu gitu ya, waktu berdua kayak gitu. Dan ternyata aku tidak bisa memberikan itu ke kamu ya, aku justru malah nyuekin kamu kayak gitu ya. Aku malah
mengabaikan kamu. Bahkan kalau misalkan kamu chat pagi ini gitu ya, aku jawabnya mungkin sore, malam, seperti itu ya. Dia sadar diri ya, kali ini aku lihat dia sadar diri. Nah, jadi aku lihat di sini mungkin akan di minggu awal Desember dia akan bisa jadi benar-benar berpartisipasi ya, atau benar-benar datang untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, atau di sini dia mungkin akan lagi cari cara nih, gimana nih biar situasi antara kamu dengan dia nggak secanggung ini lagi, nggak sesulit ini lagi, kayak gitu ya. Tapi adalah niatan dari dia untuk membuat hubungan ini baik lagi. Dan aku lihat di sini juga dia ingin menghargai ya, menghargai menghargai kayak skill, pengetahuan atau apapun lah ya, kelebihan dari dia, kelebihan dalam diri dia itu pengen dia hargai terlebih dahulu ya. Jadi mungkin selama ini tuh dia juga terlalu keras terhadap diri sendiri. Jadi terkadang pencapaian yang selama ini dia dapatkan, baik itu kecil ataupun besar, itu kayak tidak membuat dia merasa puas ya. Jadi mungkin seminggu ke depan dia akan lebih soft, love self ya, love self. Nah, semacam itu. Dan aku lihat di sini orangnya nyaman ya. Sebenarnya dia nyaman banget loh sama kamu. Dia nyaman. Terus itu juga aku lihat di sini gini. Mungkin kalian ini sudah lama gitu ya. Udah lama kenal sama orang ini, dan dia ngerasa bahwa kayaknya udah banyak deh perjuangan ataupun usaha yang dia berikan, atau paling tidak nih sudah lama lah dia kenal sama kamu, dan dia nggak mau dengan lamanya kalian sudah kenal, sudah dia berikan usaha, tapi dia lepas begitu aja. Dan aku lihat di sini dia nggak bisa untuk melepas kamu begitu saja, karena ini sudah menjadi bagian dari memori, nostalgia ya, bagian dari kisah cinta dia gitu ya. Kamu itu udah menjadi bagian dalam hidup dia kayak gitu. Makanya di sini aku lihat dia kayak nggak mau untuk melepas kamu seperti itu. Dan aku lihat di sini dia ingin dia ingin mencoba ya. Dia ingin mencoba untuk membuat kesenangan hidup deh dengan kamu ya. Dia ingin mencoba untuk membuat kebahagiaan di dalam hubungan kamu bersama dia jadi lebih baik lagi. Dan bahkan di sini mungkin aku lihat dia ingin memanjakan kamu dengan sesuatu pemborosan, bisa jadi tentang liburan atau bisa jadi juga mungkin dia akan memberikan suatu hadiah ya, atau bisa juga di sini kayak staycation semacam itu ya. Staycation bisa jadi, tergantung ya apa nih maunya dia. Pokoknya intinya di sini dia itu kayak pengen memberikan perhatian penuh sama kamu dengan percaya diri. Terus dia tuh pengen kayak ngasih sesuatu yang sifatnya tuh menghambur-hamburkan uang, semacam itu. Aku lihat di sini ini kalau kartu King of Cups ya, itu bisa jadi aku lihat dia di seminggu ke depan akan menghindari pertengkaran baik itu kecil maupun besar sih sama kamu ya. Dan gimana ya aku harus ngomongnya,
gini, karena di sini aku lihat dia itu pengen apa ya, membuat hubungan kamu dengan dia itu penuh dengan kasih sayang ya. Jadi dia menghindari atau meminimalisir perdebatan ataupun konflik-konflik ya yang bisa memicu api-api kecil di antara kalian, seperti itu ya, percikan-percikan pertengkaran ya dengan kalian di situ. Jadi untuk seminggu ke depan mungkin orang ini akan lebih apa ya, kayak menjaga deh ya, menjaga sikap, menjaga perkataan atau mungkin perbuatan di sini, atau mungkin menjaga jarak agar tidak membuatmu marah, karena dia ngerasa di seminggu ke depan tuh kayaknya kamu masih emosional ya, kamu masih marah sama dia, kamu masih apa ya namanya ya masih ada apa ya, masih ada amarah kayak gitu sama dia. Jadi ada kemungkinan ya, mungkin sebagian dari mereka, atau misalkan kalau mereka itu pasanganmu yang masih secara fisik dekat di dekatmu gitu ya, masih secara fisik di dekatmu, mungkin mereka akan kayak lebih kayak menghindari agar tidak ada konflik di antara kamu. Tapi kalau misalkan di sini kalian berdealing dengan orang yang jauh gitu ya, karena di sini ada three of wands nih, jadi aku lihat ada sebagian dari kalian nih, atau mungkin dari kalian lah ya, ada yang jauh LDRan ya, atau sudah tidak berkomunikasi, atau ya pokoknya jauh lah ada jarak secara fisik di sini. Nah orang ini tuh kayak untuk seminggu ke depan tuh mungkin nggak ucuk-ucuk langsung datang gitu ya, tapi di sini ada niatan dia tidak datang ke kamu itu bukan karena dia tidak mau datang, tapi karena dia ngerasa King of Cups ini, dia ngerasa perlu untuk menghindari konflik dengan kamu, karena saat ini dia ngerasa kamu itu masih marah, kamu itu masih emosi ya, masih emosional, apa ya, gampang tersulut emosi deh kayak gitu. Jadi dia menghindari konflik dulu dengan kamu. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu ini berdealing dengan seseorang yang apa ya, punya potensi menjadi pasangan hidupmu ya. Dan paling tidak kamu itu berdealing dengan seseorang yang berpotensi menjadi pasangan di dalam hubungan kamu ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat orangnya setia kok ya, orangnya setia. Terus juga aku lihat orangnya itu menarik ya, baik mungkin ini secara fisik ataupun secara sikap, karena orangnya ramah, orangnya baik hati, jadi menarik dari sikap bisa jadi ya. Kalau misalkan secara fisik dia tidak menarik ya, ya paling tidak dari sikap. Jadi tergantung ya, setiap orang kan beda-beda style dalam merasa tertarik pada seseorang gitu ya. Bisa jadi kalau bukan dari fisik di sini yang menarik ya, berarti dari tingkah laku, sikap, perbuatan atau perkataan ya, atau tindakan dia seperti itu. Dan aku lihat juga di sini orangnya tuh bersemangat ya, orangnya tuh kalau misalkan dia lagi ada masalah ataupun lagi sedih, lagi capek ya, pokoknya lagi nggak enak lah ya, nggak enak untuk berinteraksi, dia nggak mau nunjukin itu ke kamu kayak gitu ya. Dia akan kayak menutup diri atau mungkin bahkan sampai menarik diri ya. Jadi dia tuh pengennya selalu di depan kamu itu selalu terlihat bahagia, semangat gitu ya, dan apa ya, nggak mau ngebawa kamu di dalam apa namanya, kekalutan ya, kesedihan, nah kayak gitu. Dia pengennya selalu membawakan energi positif, kebahagiaan, rasa semangat gitu ya di dalam hubunganmu kayak gitu. Terus itu juga aku lihat orangnya memang ramah ya, orangnya setia, orangnya juga penuh dengan kasih sayang. Dan bahkan di sini ada mungkin sebagian dari kalian tuh berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi seorang ayah. Atau mungkin kalau kamu berdilingnya bukan dengan seorang pria ya, mungkin dia sudah pernah menikah ya, seorang wanita yang sudah pernah menikah,
dan sudah punya anak, atau mungkin kamu sudah berdealing dengan seorang pria yang sudah menikah dan bisa jadi udah punya anak, seperti itu ya. Karena aku lihat di sini dia ini punya jiwa seorang ayah gitu loh ya. Kalau misalkan kalian tidak berdealing dengan seorang yang sudah menikah, berarti dia itu memang orangnya mengayomi mengayomi, melindungi, orangnya bertanggung jawab, orangnya itu pekerja keras ya, layaknya sebagai seorang ayah kayak gitu ya. Aku lihat di sini jiwanya punya jiwa seorang ayah lah, seperti itu. Dan aku lihat di sini orang ini itu punya banyak ya, dia itu memiliki banyak pengalaman hidup, atau paling tidak dia ini orangnya itu cukup stabil secara emosional ya. Orang itu ya, bisa jadi orang ini itu lebih tua usianya dari kamu, atau mungkin kalau misalkan bukan usia yang lebih tua dari kamu ya, mungkin dia ini udah banyak ya pengalaman hidupnya, dan dia itu bisa mengontrol emosi dia udah bisa stabil secara emosi. Makanya di sini ketika dia lelah, ketika dia sedih, ketika dia suntuk, ketika dia nggak asik lah untuk dia berinteraksi dengan seseorang, makanya di sini dia menarik diri agar tidak menyinggung lawan interaksi dia itu ya, lawan bicara ya, teman atau bahkan kamu di sini. Karena itu tadi dia selalu menghindari konflik, seperti itu. Aku juga lihat di sini orangnya itu baik ya, orangnya murah hati, dan aku lihat di sini dia itu orangnya itu kalau di sini dia sudah ada suatu komitmen dengan kamu, dia tuh kayak udah yakin bahwa kamulah orang yang memang tepat gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu dengan dia itu belum ada kata komitmen ya, dan aku lihat di sini orang ini sebenarnya dalam hatinya itu pengen banget berkomitmen dengan kamu, cuman aku lihat ini ada masalah di hidup dia yang berhubungan tentang keuangan ya. Makanya di sini dia kayak belum siap untuk mengutarakan kata komitmen dengan kamu. Jadi kalau misalkan di sini kamu udah berkomitmen dengan dia, berarti dia itu memang udah yakin banget bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan. Kalau misalkan di sini kamu dengan dia belum ada kata komitmen, berarti dia ini ada masalah tentang keuangan yang membuat dia itu belum pede untuk mengatakan komitmen dengan kamu. Tapi kalau dilihat dalam hati dia itu ingin sekali memiliki kamu, ingin sekali berkomitmen dengan kamu gitu ya. Cuman karena ada masalah nih di keuangan. Oke, jadi aku lihat di sini ya, kebanyakan dari kalian ini secara fisik itu ada jarak ya, bisa jadi LDR atau mungkin dia menarik diri dari kamu ya, karena di sini ada Queen of Cups. Jadi bukan dia tidak cinta, tapi di sini ini berarti kartu peringatan ya kalau Queen of Cups-nya reverse. Jadi suatu pertanda dalam suatu hubungan kalian ini dia tidak ingin membiarkan ketakutan dan kekurangan kepercayaan dalam diri dia itu merusak hubungan kamu dengan dia. Saat ini tuh dia lagi insecure banget. Kalau aku lihat ya, ini dia ada masalah deh ya di dalam hubungan dia, di dalam diri dia ataupun di dalam kehidupan dia secara pribadi, yang membuat dia itu lagi ada rasa ketakutan dan ketidakpercayaan diri ya. Dan ini justru dia lebih takut lagi kalau masalah yang ada di dalam hidup dia ini akan mempengaruhi hubungan kalian. Makanya di sini dia menarik diri gitu ya. Jadi sebelum dia mendorong kamu untuk lebih menjauh ya, jadi dia perlu untuk mendapatkan kembali kendali emosi dia,
jika memang dia ini kan gini, bukan jika memang, tapi karena dia memang sangat menginginkan kamu, ya. Jadi dia takut keadaan dia ini benar-benar lagi drop, ya, secara keuangan. Takutnya kamu nanti akan semakin ilfeel sama dia. Takutnya kalau kamu semakin tahu seberapa jauh dia ini sulitnya hidup gitu ya, dia tuh pokoknya hidup dia lagi sesulit-sulitnya, dan kalau kamu tahu sejauh apa sulitnya hidup dia takut kamu akan lebih menjauh dari dia dan hilang gitu ya. Kalian tidak bisa lagi untuk berkomunikasi, terkoneksi, ataupun ya walaupun hanya sekedar menjadi teman itu akan sulit kayak gitu. Makanya di sini dia menarik diri sebelum itu semua hilang, kayak sebelum dia benar-benar kehilangan kamu, ya. Makanya di sini kayaknya masih kayak ngegantung gitu cerita cintamu ini. Karena di sini aku lihat memang dia sangat membutuhkan kamu, sangat bergantung juga sama kamu. Dan di sisi lain ya, sebenarnya dia ini pengen banget deh buru-buru gitu ya membuat hubungan kamu dengan dia itu berhasil, membuat hubungan kalian itu ke jenjang yang lebih serius, ke entah ini ke komitmen atau pernikahan lah ya, pernikahan gitu ya. Dia pengen banget ya. Cuman cuman di sini dia perlu memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu, ya ini tadi tentang keuangan ataupun masalah hidup dia yang lain yang perlu dia selesaikan kayak gitu. Dia takut kalau misalkan ada masalah di hidup dia, atau apalagi tentang keuangan atau tentang keluarga yang tidak segera dia selesaikan, itu justru malah akan lebih berpengaruh lagi ke hubungan kamu dengan dia kayak gitu ya. Nanti malah lebih akan berkepanjangan gitu masalahnya. Jadi makanya di sini dia perlu untuk memikirkan, mengutamakan kebutuhan dia dulu, atau dia akan lebih menghabiskan tenaga ya ke depannya kayak gitu. Makanya aku bilang tadi takutnya nanti masalah ini kalau nggak diselesaikan, masalah dia ya, masalah pribadi dia ini tidak dia selesaikan sekarang juga, ini akan lebih berkepanjangan dan dia akan lebih membutuhkan tenaga ekstra ya untuk menghadapi masalah dia ini kayak gitu. Dan aku lihat di sini jalan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosi dia dan keseimbangan emosi kamu dan hubungan kalian ini, dia mencoba untuk mengambil apa yang menurut dia menjadi prioritas dulu deh. Ini demi kebaikan kamu dan kebaikan dia gitu, dan kebaikan hubungan ini gitu. Jadi bukan dia tidak cinta, tapi di sini dia lebih memilih untuk memprioritaskan dulu deh yang mana yang harus dia selesaikan agar tidak melebar gitu ya. Ini kayak semacam apa sih namanya, wadah air ya yang dia miliki, tapi wadah air itu udah kecoreng atau tercemar dengan satu titik wabah kayak gitu. Dia takut kalau wabah itu tidak segera dia selesaikan, itu justru akan melebar. Nah takutnya dia akan lebih menghancurkan kehidupan dia dan hubungan dia bersama kamu kayak gitu ya. Jadi bisa diisyaratkan seperti itu. Dia sedang bertarung dengan kalau diisyaratkan tuh kayak sedang bertarung dengan wabah deh kayak gitu ya. Makanya harus dia prioritaskan dulu masalah dia kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat dia memang mengambil keputusan itu secara sepihak ya, tanpa sepengetahuan kamu. Tiba-tiba dia menarik diri dari kamu. Tiba-tiba kamu sama dia tuh udah gak ada komunikasi aja. Tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Itu sebenarnya
bukan tanpa sengaja gitu ya, tapi itu kayak udah dorongan dalam diri dia. Karena memang harus ada yang dia lebih prioritaskan daripada kamu, kayak gitu. Bukan dia tidak mau miliki kamu, itu bukan, tapi karena ini nih darurat ya kayak wabah tadi gitu. Wabah itu harus dia selesaikan dulu gitu ya, kayak ya semacam itulah ya, dia harus menyelesaikan masalah dia ini dulu, kayak gitu. Dan tanpa dia sadari ternyata justru malah membuat hubungan ini kok ya semakin menyakitkan, semakin melelahkan. Ternyata dari tindakan impulsif dia ini ya, tanpa ada diskusi dengan kamu, tanpa ada omongan apa gitu tentang dengan kamu, justru malah dia kayak seolah-olah tidak memberikan upaya ya di hubungan ini, tidak bisa memberikan action di hubungan ini, bahwa dia memang benar-benar mau sama kamu. Nggak ada perjuangannya dia deh untuk kamu gitu ya, nggak ada effort dari dia untuk kamu. Tapi bukan ini tanpa sengaja, tapi ini karena darurat, seperti itu kalau aku lihat ya. Dan aku lihat di sini juga orangnya ini memang gila kerja ya. Orangnya gila kerja, jadi ada hubungannya aku bilang tadi dengan keuangan ya, dengan keuangan. Jadi kalau misalkan di sini dia tidak gila kerja, tidak menarik diri dari kamu, mungkin dia tidak akan bisa mendapatkan uang ya. Paling apa ya, skenario paling terburuknya nggak bisa makan deh, kayak gitu. Kalau di sini dia tidak memprioritaskan masalah dia ini, mungkin sehari-hari dia akan kesulitan untuk makan. Itu skenario paling buruknya ya. Jadi sebegitu sulitnya orang ini deh, kayak gitu ya. Jadi dia butuh untuk gila kerja, dan akhirnya ya kamu menderita ya dengan hubungan yang terjalin dengan dia ini, sering terabaikan. Jadi aku lihat di sini ada keinginan dia untuk memberikan upaya, cuman ya gimana, dari sisi dia belum sanggup. Kemudian ada Three of Wands. Jadi aku lihat di sini ya, dia ini akan melangkah ke fase selanjutnya ya dalam hubungan romantis kalian ini. Jadi kalau selama ini penuh sekali konflik, selalu saja dia ini menarik diri, nggak ada komitmen, nggak ada kejelasan dari dia. Aku lihat di sini dia udah sadar itu, bahwa ternyata dia ini nggak pernah memberikan ketegasan ya, untuk hubungan ini sebenarnya mau dikayamanain, mau dibawa kemana. Nah dia sadar itu, dan aku lihat di sini dia itu sekarang udah memikirkan masa depan antara dia dengan kamu. Dia sudah melihat satu sama lain ke depan mau gimana ya, ke depannya bersama kamu satu sama lain ini mau dibawa kemana, untuk hubungan ke masa depan kalian ya. Aku lihat di sini dia sudah mulai sadar, sudah mulai merencanakan ke depannya mau kayak mana. Dan kalau kartu Three of Wands ini berarti mengisyaratkan bahwa dia ini ingin lebih tegas lagi tentang komitmen dengan kamu, agar hubungan dia dengan kamu ini bisa bertahan lama dan bisa melangkah ke dalam suatu hubungan yang yang konsisten, yang serius, yang lebih lebih dalam, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini juga dia ini ingin menetapkan tujuan masa depannya bersama kamu ya, dan ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan dari hubungan kalian ini mau kemana. Kalau misalkan tujuan kalian ini memang mau ke sebuah pernikahan, ya maka di sini dia akan berbicara dengan kamu untuk sama-sama yuk kita berjuang menuju tujuan kalian ini ke sebuah pernikahan, seperti itu.
Dan aku lihat di sini memang nggak ada komunikasi ya di antara kamu dengan dia. Maka dari itu pesannya dari Three of Wands ini, cobalah untuk menjaga komunikasi tetap terjalin gitu ya. Jadi nggak cuma hanya dari dia, tapi juga dari kamu. Jadi di sini aku lihat memang kamu tuh kayak masih menutup diri ya, masih tidak mau membuka jalan untuk dia. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia ini masih mau terhubung kembali, masih mau menjalin hubungan kembali, cobalah untuk membuka hati kembali, membuka jalan untuk dia bisa datang lagi ke kamu gitu ya. Karena aku lihat di sini orang ini tuh masih menginginkan kamu, dan bahkan di sini dia itu sering banget kayak menghayalkan gitu ya, kayak merencanakan hidup dalam suatu pernikahan dengan kamu. Bahkan di sini aku lihat dia ingin sekali segera membawa kamu berpindah tempat tinggal ya. Kalau misalkan kalian di sini LDR, dia pengen membawa kamu untuk segera berpindah tempat tinggal bersama dia gitu ya. Dan ingin membuat ikatan denganmu lebih kuat ya, seperti sebelumnya. Karena aku lihat di sini kalian sudah mulai renggang ya, sudah mulai tidak saling peduli. Apalagi dari kamu nih, kayaknya udah nggak mau lagi gitu ya, kenal dia ataupun berkomunikasi dengan dia. Aku lihat di sini. Tapi gimana? Aku lihat di sini dia masih selalu menghayalkan ya, masih mengharapkan kamu ada di dalam kehidupan dia sampai ke depannya kayak gitu ya. Jadi aku lihat kalau misalkan di sini kamu masih mau dengan dia, silahkan untuk membuka komunikasi gitu. Paling tidak membuka komunikasi aja dulu gitu. Untuk kedepannya biarkan dia yang bergerak gitu. Karena di sini ada The Hermit. Aku lihat di sini orang ini tuh kayak udah kamu tinggalkan gitu. Dia merasa kesepian loh di sini. Dia merasa kesepian, dia merasa kayak udah ditinggalkan oleh kamu. Bahkan di sini mungkin ya kamu mungkin udah ngeblokir dia malah gitu ya. Jadi saat ini tuh dia bener-bener yang gimana ya, mau komunikasi sama kamu pun kayaknya kamu udah nggak serak lagi mau komunikasi sama dia kayak gitu. Jadi aku lihat untuk seminggu ke depan ada kemungkinan dia pengen action ke kamu, tapi karena dari kamunya yang menutup komunikasi sama dia, jadi kayak ini nih hanya sebuah keinginan kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya hanya sebuah kenangan deh, hanya sebuah keinginan yang tidak bisa terrealisasikan ini ya. Keinginan dia untuk berbaikan dengan kamu, untuk menunjukkan bahwa dia sudah berubah, ingin menunjukkan bahwa dia sayang sama kamu, ya itu hanya sebatas keinginan jadinya. Karena di sini aku lihat The Hermit ya. Jadi dia kayak udah ngelihat kamu tuh udah nggak mau sama dia gitu ya. Oke, jadi aku rasa ini cukup ya. Dan wow, ini sudah lama sekali panjang banget udah videonya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian energi zodiak paling kuat di sini ada Virgo ya. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.